Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Faris Rizkyana dengan NIM V8424047. Jadi hari ini saya akan melakukan analisis TikTok Live Shopping untuk riset pasar. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan membuat G-form-nya terlebih dahulu. Jadi saya akan share screen buat kuesionernya terlebih dahulu. Di sini kita berjudul untuk kuesioner penelitian TikTok live shopping. Nah, sudah selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang basic terlebih dahulu karena kita ingin mendapatkan data geografisnya, mungkin mulai dari jenis kelamin. Jadi kita berikan laki, laki dan juga perempuan. Tambah pertanyaan lagi. Yang kedua yaitu ada usia. Nanti kita bisa beri jawaban singkat saja. Lanjut di sini juga ada untuk provinsi. Provinsi asal. Provinsi asal. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan untuk pertanyaan dalam kuesionernya, yaitu ada apakah Anda pernah berbelanja melalui fitur live shopping yang ada dalam platform TikTok. Oke, mungkin seperti ini. Lanjut di sini misalkan kita beri ya atau tidak seperti itu ya. Ya atau tidak. Nah, di sini intinya kita harus membuat seluruh pertanyaan kuesioner kita. Lanjut ketika kita sudah membagikan kepada calon responden dan calon responden akan mengisi, lalu kita akan mentabulasikan data ke dalam Excel. Di sini saya sudah mendapatkan datanya untuk tabulasi datanya seperti ini. Jadi sudah terbuat ya teman-teman. Oke, di sini kita blok dulu sampai pojok untuk headingnya atau namanya. Kita blok, kita ganti warna putih agar lebih enak dibaca. Setelah kita blok, jadi kita akan menghapus yang kolom A sampai dengan nomor telepon. Jadi di sini kita eh, blok terlebih dahulu. Nah, jadi sudah langsung kita klik kanan, kita delete. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan untuk angka-angkanya. Jadi yang pertama kita itu harus mengganti untuk judulnya ya. Jadi yang pertama itu ada kodenya yaitu A1. Kita ganti menjadi A1. Jadi kita membuat A1 sampai dengan A7 sampai ke huruf G. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam kode berikutnya yaitu kode E atau enjoy. Ini kita blok, kita ganti terlebih dahulu E1, kita drag sampai E6, yaitu sampai di huruf M. Oke, seperti ini. Lanjut kita akan ganti untuk SP1. Jadi dari SP1 sampai dengan SP6 itu dari huruf N sampai dengan S. Di sini kita ganti sampai huruf S. Oke, sudah sampai SP6. Lanjut yang selanjutnya yaitu OIB. OIB1 sampai dengan OIB6. Kita drag dari huruf T sampai dengan huruf Y. Nah, yang terakhir yaitu CPI. CPI 1. Jadi ini CPI 1 sampai dengan CPI 5 saja. Sampai yang terakhir yaitu AD. Oke, sudah terganti semua. Nah, ketika sudah, kita akan save dulu untuk filenya. Sini saya save di tugas semester 4. Seperti ini, kita ganti mungkin
UAS, tambahkan UAS. Oke, sudah terganti. Lanjut kita masuk ke dalam SAMP PLS. Nah, yang pertama itu kita pilih new project. Kita kasih nama UAS riset pasar. Kita oke. Nah, di sini sudah. Lanjut kita tambahkan untuk projectnya. Di file, ini kita klik import project from a folder. Kita browse dan filenya sudah terekspor. Tadi sempat ada kendala pada saat mengekspor file, tapi di sini sudah aman. Nah, kita masuk ke latent variabelnya. Di sini kita klik latent variabelnya. Kita klik di area sini. Nah, untuk mengganti namanya dari versi saya itu harus satu-satu seperti ini. Misalkan kita ganti di attractiveness. Ini klik OK. Nah, untuk memasukkan indikator ke dalam variabelnya, jadi di sini kita dari A1 sampai dengan A7, lalu kita drag ke bolanya seperti ini. Tambah lagi, kita klik lagi. Di sini kita klik kanan dan rename. Kita ganti sesuai urutannya. Misalkan ini tadi enjoy. Nah, ini kita klik OK, lalu kita ekspor. E1 sampai dengan E6 kita drag lagi, kita masukkan dan kita tambahkan lagi, kita klik kanan rename, kita ganti dengan social present. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita masukkan SP1 sampai dengan SP6 ini. Lanjut di sini kita tambahkan OBI, OIB, maaf OIB-nya, jadi kita lihat dulu, atau online inclusive buying. Ini kita oke, lalu kita masukkan indikatornya terlebih dahulu OB1 sampai dengan OB6, kita drag, kita masukkan. Begitu juga yang terakhir yaitu di CPI-nya. Kita rename dulu, kita ganti dengan CPI saja. Kita oke, lalu untuk CPI-nya kita drag 1 sampai dengan 5. Oke, sudah seperti ini, lalu kita pilih slide terlebih dahulu. Kita rapihkan dulu. Geser-geser terlebih dahulu. Oke, kita geser dulu. Nah, setelah semuanya sudah, kita akan mengkonekkan satu sama lain. Jadi, untuk attractiveness, kita klik connect dulu. Kita konekkan ke online inclusive buying di sini. Ini juga kita konekkan terlebih dahulu. Ini dan untuk Nah, setelah semuanya terhubung, lanjut kita akan cek terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita masuk ke dalam calculate. Sebentar, kita kalkulatkan PLS algorithm. Kita langsung aja start calculation. Nah, ketika sudah keluar, kita pilih yang untuk outer loading-nya. Jadi di sini kita bisa lihat dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, untuk yang terkecil itu berada di SP6. Jadi kita akan menghapus satu per satu. Kita kembali lagi. Kita hapus dulu untuk SP6. Jangan lupa select. Kita delete. Seperti ini, lalu kita calculate lagi.
Dan ini harus satu per satu. Lanjut lagi, kita masuk ke outer loading. Kita lihat angka yang paling kecil. Selanjutnya itu ada di A6. Kembali A6 kita klik, kita delete. Dan ini harus satu persatu ya, teman-teman. Jadi ditunggu saja nanti. Kita bisa cek terlebih dahulu di outer loadings. Kita cek lagi dari yang paling kecil itu di 0453 ada di A4. A4 ini. Kita delete. Kita kalkulit lagi. Kita masuk outer loadings. Jadi kita lihat yang kecil itu di CP1. CP1. CP1 kita delete. Kita kalkulit lagi. Dan ini akan melakukan cara yang berulang sampai dengan eh yang angka yang kecil sudah terhapus semua. Selanjutnya itu di OB5. Kita lihat outer loadingsnya. Yang paling kecil itu di 068 CP OB, OIB6. OIB6. Aku lihat lagi. Lanjut di CP5. Calculate. Kita cek outer loadingsnya. Ada di A3. A3. Kita calculate. Kita cek outer loadings. Terus ada di A1. Oke, seperti ini kita calculate lagi. Kita bisa cek. Nah, setelah semuanya selesai, jadi di sini kita akan mengecek untuk R-square-nya. Nah, di sini sudah keluar untuk R-square-nya. Jadi untuk CPI-nya itu di 0, titik 0,127 dan R-square adjust-nya di 0,122. Begitu juga online impulsive buy-nya di 0,165 dan R-square yang adjust-nya di 0,153. Jadi angka di sini menunjukkan persen sebenarnya. Jadi ini 12%, 16%, 15, 12 itu tidak terlalu jauh untuk jaraknya, jadi itu masih bisa dikatakan seimbang. Lanjut kita di sini bisa cek F-square-nya dengan nilai-nilai yang sudah ada.
Nah, setelah semuanya sudah, kita bisa cek untuk diskriminan validity-nya. Di sini sudah terlihat untuk angka-angka yang juga sudah keluar ya. Lanjut, di sini kita cek untuk kita sudah dirasa dicek semuanya, sudah aman semuanya. Jadi di sini kita juga bisa mengkalkulasikan lagi untuk make sure. Jadi di sini kita calculate, tapi kita klik yang bootstrapping. Lanjut, di sini kita untuk type-nya, kita one child aja. Nah, kita bisa start calculation. Ini untuk sub samplesnya di 5.000. Kita start calculation. Jadi bisa kita tunggu. Jadi di One Tyler di sini masuk 5.000 juga. Kemudian di start calculation. Nah, di sini sudah keluar untuk kalkulasinya. Kita bisa cek lagi untuk baik di sini sudah eh, untuk kita kalkulasikan kedua kalinya, jadi kita membuka total effect karena kita akan melihat untuk p-value-nya. Jadi misalkan nih p-value itu berfungsi untuk melihat tingkat signifikan dari apa yang telah kita data secara statistik gitu ya. Jadi ketika p-value-nya misal kurang dari 0,05 seperti ini, itu menunjukkan angka yang cukup signifikan dan jika lebih dari 0,05 itu pastinya tidak signifikan atau hipotesisnya itu akan ditolak seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian untuk video dari riset pasar analisis menggunakan Smart BLS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.